Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saudaraku setanah air, semoga kalian semua tetap sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kami tim Harimau Tidur Story mengucapkan selamat datang bagi yang sudah subscribe dan setia mendukung channel Harimau Tidur Story. Kami doakan semoga kalian semua bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kami menyajikan kisah-kisah menarik, inspiratif, kisah gedabrus dan berbagai kisah-kisah lain dalam kehidupan nyata maupun alam goib. Langsung saja ke tema hari ini. Di sebuah desa yang tenang di Jawa Timur, penduduknya tiba-tiba dihadapkan pada serangkaian kejadian aneh yang menimbulkan kegelisahan. Sejumlah warga mengaku kehilangan uang secara misterius, padahal mereka yakin telah menyimpannya dengan baik. Tidak ada tanda-tanda pencurian, tidak ada jejak yang mencurigakan, namun setiap pagi, uang yang disimpan di dalam dompet, lemari, atau bahkan di bawah bantal hilang begitu saja. Kejadian ini tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang, tetapi hampir semua keluarga di desa merasakannya. Beberapa orang mencoba mencari tahu penyebabnya dengan berjaga-jaga di malam hari, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ada yang mengira ini ulah maling licik, sementara yang lain mulai menduga-duga hal-hal yang lebih menyeramkan. Seorang lelaki tua bernama Mbah Karto, yang sudah puluhan tahun tinggal di desa itu, mengungkapkan kecurigaannya. Ia mengatakan bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi puluhan tahun lalu, dan waktu itu, penyebabnya bukan manusia, melainkan makhluk halus. Rumor pun mulai beredar bahwa ada tuyul berkeliaran di desa mereka. Tuyul dikenal sebagai makhluk kecil yang bisa mencuri uang tanpa meninggalkan jejak. Mereka bekerja untuk tuannya yang memelihara mereka melalui pesugihan. Kabar ini segera menyebar, membuat warga semakin takut dan waspada. Beberapa orang bahkan mulai melakukan ritual sederhana, seperti menaburkan garam di sekitar rumah atau menyimpan bawang putih di sudut-sudut ruangan, berharap bisa mengusir gangguan tak kasat mata tersebut. Di tengah keresahan yang semakin menjadi-jadi, tersiar kabar bahwa pengajian akbar akan digelar di desa mereka. Pengajian ini dipimpin oleh Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal memiliki ilmu agama yang dalam serta kemampuan spiritual yang kuat. Kehadirannya diharapkan bisa membawa keberkahan dan mungkin, secara tidak langsung, membantu mengungkap misteri yang tengah menghantui desa. Para warga berbondong-bondong menyiapkan diri untuk menghadiri pengajian ini, dengan harapan hati mereka bisa lebih tenang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa malam pengajian itu justru akan menjadi titik puncak dari kejadian aneh yang selama ini mereka alami. Di saat semua orang berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan ceramah, sesuatu yang tak kasat mata tampaknya ikut hadir di tengah mereka. Kejadian yang akan terjadi malam itu bukan hanya akan mengungkap misteri hilangnya uang, tetapi juga membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi di balik sosok yang paling dihormati di desa tersebut. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak sore, desa sudah dipenuhi oleh warga yang berdatangan dari berbagai penjuru. Lapangan luas di depan rumah Bu Hajjah telah disulap menjadi tempat pengajian yang megah. Karpet tebal digelar, tenda besar dipasang, dan lampu-lampu terang menerangi area itu. Para ibu duduk di barisan depan dengan mukena yang berwarna-warni, sementara kaum bapak mengenakan sarung dan peci, siap mengikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Gus Ikdam. Bu Hajjah, seorang wanita kaya dan dermawan yang dikenal sebagai tokoh agama di desa itu, tampak anggun dalam balutan jilbab putih. Ia berdiri di dekat panggung utama, menyambut para tamu dengan senyum ramah. Sejak suaminya wafat beberapa tahun lalu, ia mengambil peran penting dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk mengadakan pengajian rutin. Namun, di balik wajah teduhnya, tersimpan sesuatu yang tak diketahui oleh siapapun. Saat adzan maghrib berkumandang, suasana semakin syahdu. Warga melaksanakan salat berjamaah, kemudian melanjutkannya dengan pembacaan syalawat dan doa. Gus Ikdam, yang sejak tadi duduk tenang di sisi panggung, memperhatikan sesuatu yang janggal. Ia merasakan hawa dingin yang tak biasa menyelimuti tempat itu. Pandangannya menyapu kerumunan, seolah mencari sumber dari keanehan yang ia rasakan. Namun, ia tetap tenang dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Ketika ceramah dimulai, suasana berubah menjadi khusyuk.
Gus Ikda menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan lembut, mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk kesirikan. Namun, di tengah lantunan doa, beberapa orang mulai merasa gelisah. Seorang ibu tiba-tiba merasakan kantong bajunya kosong, padahal sebelumnya ia yakin telah menyimpan uang di sana. Hal serupa terjadi pada beberapa jemaah lain. Mereka saling berbisik, merasa heran dengan kejadian yang aneh itu. Lalu, seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya tiba-tiba menangis keras. Ia menunjuk ke arah tertentu dengan jari gemetar. "Ibu, ada sesuatu yang lari-lari di situ," ucapnya dengan suara terbata-bata. Seketika, beberapa orang menoleh ke arah yang ditunjuk. Mereka tidak melihat apapun, tetapi sebagian merasakan sesuatu bergerak cepat di antara kaki mereka. Keheningan berubah menjadi kegaduhan. Gus Ikdam yang sejak tadi mengamati dengan cermat akhirnya berdiri. Dengan suara tegas, ia berkata, "Ada sesuatu di sini yang harus segera kita usir." Di tengah malam yang semakin pekat, suasana mendadak berubah ketika bisikan halus dan bayangan samar mulai muncul di antara kerumunan. Hawa sejuk yang menembus setiap celah ruangan mengisyaratkan kehadiran entitas tak berwujud. Keanehan itu menyelinap tanpa tanda, menyebar kegelisahan di antara para jamaah yang tengah larut dalam doa. Tiap detik berlalu terasa penuh ketegangan, seolah alam semesta sedang menyembunyikan rahasia kelam. Meskipun tak ada bukti fisik yang jelas, getaran mistis itu membuat hati semua penonton terpaut dalam kekaguman dan ketakutan. Gerakan-gerakan aneh mulai terlihat ketika bayangan melintas cepat di antara punggung para hadirin. Saksi mata melaporkan adanya kilasan sosok kecil yang menyusup tanpa diketahui, seakan menantang aturan logika. Suara-suara samar, laksana alunan simfoni dari dunia lain, memenuhi udara malam. Setiap bisikan dan desiran angin membawa cerita tersendiri yang sulit diuraikan. Pesan yang tersirat membuat pikiran pun berlarut dalam kebingungan, mencari arti di balik fenomena yang terjadi. Gus Ikda mengamati dengan seksama fenomena yang menjelma tanpa peringatan, berusaha menafsirkan makna di balik setiap petunjuk halus. Cahaya rembulan yang menyinari halaman pengajian menambah kesan magis pada kejadian tersebut, mengubah lingkungan menjadi panggung misteri. Rasa penasaran mendorong beliau melakukan serangkaian ritual, guna mengusir kehadiran yang tidak diundang itu. Langkah demi langkah, setiap gerakan penuh keyakinan mengungkap lapisan realitas yang selama ini tersembunyi. Dalam keheningan malam, tanda-tanda supranatural pun seolah merayakan kedatangannya dengan pertunjukan tanpa kata. Warga mulai berkumpul di luar area utama, mencari penjelasan sambil menahan desakan kecemasan. Cerita tentang makhluk gaib yang sering diceritakan dalam legenda lokal kembali mencuat, menciptakan gelombang spekulasi yang membelah pendapat. Mereka mengungkapkan harapan dan ketakutan melalui doa-doa spontan, berusaha memohon perlindungan dari kekuatan yang tak tampak. Langkah para remaja pemberani menguji keberanian, menyusuri lorong gelap dengan mata penuh tanya. Namun, setiap jejak yang ditinggalkan seolah diselimuti kabut rahasia yang semakin menebal misteri. Pagi menyingsing dengan sisa-sisa kecamuk malam yang masih terasa menggantung di udara. Setiap sudut desa memendam bekas trauma dari peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi. Kabar tentang gangguan supranatural menyebar luas, membentuk cerita yang meresap ke dalam benak setiap penduduk. Keraguan dan keingintahuan pun berbaur, menantang logika sambil mengukir kisah yang tak terlupakan. Rahasia yang masih tersisa mengundang pertanyaan, menunggu waktu untuk terungkap dalam bab-bab selanjutnya. Setelah kejadian aneh di tengah pengajian, banyak jemaah yang mulai berbicara satu sama lain, berusaha mencari kepastian tentang apa yang baru saja mereka alami. Beberapa orang mengaku merasakan hembusan angin dingin yang tidak wajar, sementara yang lain bersumpah melihat bayangan kecil berlarian di antara kaki mereka. Seorang ibu bahkan mengatakan bahwa uang di dalam dompetnya tiba-tiba lenyap tanpa jejak, padahal sebelumnya ia yakin telah menyimpannya dengan baik. Kegelisahan semakin meningkat ketika semakin banyak orang yang mengalami kejadian serupa. Seorang pemuda bernama Raffi yang duduk di barisan belakang bercerita bahwa ia sempat melihat sosok kecil berwarna hitam melesat di bawah tenda pengajian. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan atau ilusi, tetapi ketika ia mencoba mengalihkan pandangan, bayangan itu masih ada,
bergerak cepat seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa orang yang mendengar ceritanya mulai merasa ngeri, terlebih karena kejadian aneh itu terjadi tepat di tengah-tengah pengajian yang seharusnya dipenuhi keberkahan. Mbah Karto, seorang sesepuh desa, hanya menghela napas panjang, seolah sudah menduga bahwa kejadian seperti ini akan terjadi. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya bernama Bu Siti maju ke depan dan mengangkat tangannya, meminta izin untuk berbicara. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa sebelum pengajian dimulai, ia sempat melihat sesuatu yang janggal di sekitar rumah Bu Hajjah. Ia menyaksikan sosok kecil berkepala botak berlari cepat ke dalam pekarangan, tetapi saat dikejar, makhluk itu lenyap tanpa jejak. Bu Siti awalnya tidak ingin membahas hal ini, karena ia takut dituduh berhalusinasi, tetapi setelah mendengar kesaksian jemaah lain, ia merasa perlu menceritakan apa yang ia lihat. Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang, memperhatikan setiap detail yang disampaikan oleh para saksi. Matanya menyapu kerumunan, mencoba mencari tanda-tanda lain yang mungkin bisa menguatkan dugaan bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar kehadiran tuyul biasa. Mungkinkah makhluk itu memiliki kaitan dengan seseorang yang ada di antara mereka? Ataukah ini adalah bagian dari peristiwa yang lebih besar yang belum sepenuhnya terungkap? Suasana semakin tegang ketika salah satu jemaah secara spontan menyebut nama Bu Hajjah. Seketika, semua mata tertuju padanya, menunggu reaksinya. Wanita yang selama ini dikenal sebagai tokoh agama dan dermawan desa itu tampak sedikit terkejut, tetapi dengan cepat ia tersenyum dan menggelengkan kepala, seolah ingin menepis segala dugaan. Namun, sorot matanya yang sedikit gugup tidak luput dari perhatian Gus Ikdam. Dalam hati, ia tahu bahwa misteri ini belum berakhir, dan pengajian malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan segera terungkap. Setelah mendengar kesaksian para jemaah, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Sejak awal ia sudah merasakan hawa yang berbeda, tetapi kini semua mulai terangkai dalam pola yang lebih jelas. Ia duduk dengan tenang di atas panggung, sementara pikirannya bekerja cepat menganalisis setiap kejadian yang baru saja terjadi. Wajahnya tetap teduh, namun sorot matanya menajam, menelusuri setiap sudut lapangan pengajian yang masih dipenuhi oleh warga. Malam semakin larut, tetapi tidak seorang pun beranjak. Semua menunggu jawaban dari sosok ulama muda yang mereka hormati. Sementara itu, beberapa jemaah masih berbicara satu sama lain, saling bertanya apakah benar yang mereka alami adalah ulah makhluk halus. Di antara mereka, Bu Hajjah tetap duduk di tempatnya, sesekali tersenyum sambil memperbaiki jilbabnya yang sedikit berantakan. Ia tampak tenang, tetapi Gus Ikdam menangkap sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ada kegelisahan yang tersamar di balik senyum itu, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Tatapannya beberapa kali melirik ke arah tertentu, ke sudut halaman rumahnya yang gelap dan sepi. Gus Ikdam kemudian meminta semua orang untuk tetap tenang dan bersama-sama membaca ayat suci. Suaranya mengalun lembut namun penuh kewibawaan, membuat suasana yang tadinya tegang menjadi sedikit lebih tentram. Namun, saat lantunan doa semakin khusyuk, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah tenda bagian belakang. Beberapa orang menoleh dan melihat sesuatu bergerak cepat di balik kain tenda. Seorang pemuda yang duduk dekat sana berusaha mengintip, tetapi begitu ia mencoba mendekat, bayangan itu langsung menghilang. Melihat kejadian itu, Gus Ikdam berdiri dan berjalan perlahan ke arah suara tersebut. Ia menutup matanya sesaat, lalu menghembuskan napas panjang sebelum membaca doa dalam hati. Dengan langkah mantap, ia menyusuri sudut-sudut lapangan pengajian, merasakan setiap energi yang ada di sekitarnya. Beberapa orang mulai mengikuti langkahnya, tetapi ia mengangkat tangan, meminta mereka tetap di tempat. "Jangan takut, tapi juga jangan gegabah," ucapnya dengan suara tenang. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat tenda-tenda bergoyang dan beberapa lampu minyak redup seketika. Beberapa orang berpegangan satu sama lain, sementara yang lain berusaha mencari sumber dari gangguan ini. Gus Ikdam berhenti di satu titik, lalu menunduk dan menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Ia kemudian menoleh ke arah Bu Hajjah, yang kini tampak semakin gelisah. Malam itu,
Semua orang menyadari bahwa kebenaran sedang menunggu untuk diungkap. Hening menyelimuti suasana. Semua mata kini tertuju pada Gus Ikdam yang berdiri tegap di tengah lapangan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan doa-doa dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Ayat-ayat suci mengalun, menggema di antara hembusan angin malam yang semakin dingin. Beberapa jemaah ikut merapatkan barisan, membaca zikir bersama, berharap keberkahan turun untuk mengusir gangguan gaib yang telah meresahkan mereka selama ini. Meski sebagian masih merasa takut, mereka percaya bahwa Gus Ikdam adalah orang yang tepat untuk menangani situasi ini. Tiba-tiba, terdengar suara berdesis dari balik tenda yang sebelumnya bergoyang. Sejumlah orang menoleh ke arah suara itu. Jantung mereka berdegup lebih kencang. Sebuah bayangan kecil tampak berlari dengan sangat cepat, seolah berusaha melarikan diri. Namun, Gus Ikdam sudah siap. Dengan gerakan yang tenang namun penuh keyakinan, ia menggenggam tasbihnya lebih erat dan mengucapkan doa penunduk. Seketika, angin yang berhembus deras mendadak berhenti, seakan seluruh alam sekitar ikut menahan napas. Dalam hitungan detik, sesuatu yang tak kasat mata tampaknya kehilangan kekuatannya. Bayangan kecil yang bergerak lincah kini mulai tampak lebih jelas. Beberapa orang yang matanya cukup tajam berseru pelan, "Itu tuyul!" Sosok mungil berkepala botak dengan tubuh berwarna keabuan itu tampak gemetar, seolah tak bisa lagi bersembunyi. Tubuhnya kecil, hampir seperti anak-anak, tetapi matanya yang bulat besar memancarkan ketakutan. Ia tampak mencari jalan keluar. Tetapi kekuatan doa yang dipanjatkan Gus Ikdam telah mengurungnya di dalam lingkaran tak terlihat. Gus Ikdam kemudian mengangkat tangannya, membaca doa terakhir dengan suara yang semakin menggetarkan hati. Saat kalimat terakhir selesai diucapkan, tuyul itu mendadak terjatuh dan menggeliat di tanah, seperti sedang tersiksa. Beberapa orang menutup mulut mereka, tak percaya bahwa mereka benar-benar menyaksikan makhluk yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita rakyat. Tuyul itu meronta, mencoba meloloskan diri, tetapi Gus Ikdam hanya menatapnya dengan penuh wibawa. "Tidak ada tempat untukmu di sini," ucapnya pelan, namun tegas. Di tengah ketegangan itu, Bu Hajjah yang sejak tadi diam akhirnya bangkit dari duduknya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan matanya menunjukkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Ia melangkah mundur perlahan, seperti ingin menjauh dari pusat kejadian. Namun, Gus Ikdam sudah menyadari gerak-geriknya sejak awal. "Dan saya rasa, kita semua sudah tahu siapa pemiliknya." Ucapannya membuat seluruh jemaah menoleh ke arah Bu Hajjah dengan tatapan penuh pertanyaan dan keterkejutan. Wanita yang selama ini dihormati sebagai tokoh agama desa itu tampak semakin gelisah. Tangannya mencengkeram jilbabnya erat. Matanya berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang mencekam ini. Namun, keheningan yang melingkupi lapangan pengajian membuat setiap gerak-geriknya terasa mencolok. Beberapa jemaah yang awalnya ragu kini mulai berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah benar Bu Hajjah memiliki hubungan dengan tuyul yang telah ditangkap oleh Gus Ikdam. Dengan langkah perlahan, Gus Ikdam mendekati Bu Hajjah. Sorot matanya tetap teduh, tidak ada kemarahan ataupun tuduhan, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Bu Hajjah," ucapnya lembut, "apakah ada sesuatu yang ingin panjenengan sampaikan kepada kami semua?" Wanita itu mengalihkan pandangannya, menundukkan wajahnya yang kini dipenuhi keringat dingin. Bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Jemaah semakin gelisah. Beberapa orang yang dulu begitu percaya kepada Bu Hajjah kini mulai meragukan segalanya. "Bu Hajjah, benarkah ini?" Suara lirih seorang wanita pecah di tengah kerumunan. Warga desa mengingat bagaimana Bu Hajjah selalu terlihat berkecukupan, bahkan setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Ia sering bersedekah dalam jumlah besar, tetapi sumber kekayaannya selalu menjadi misteri. Dugaan yang sebelumnya hanya sekadar bisikan kini terasa semakin nyata. Akhirnya, dengan napas berat, Bu Hajjah mengangkat wajahnya. Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Setelah suami saya meninggal,
Saya takut kehilangan segalanya. Saya hanya ingin mempertahankan hidup saya dan tetap bisa membantu orang lain. Suasana semakin sunyi, seolah seluruh desa menahan napas menunggu kelanjutan pengakuannya. Seseorang menawarkan cara agar saya bisa tetap memiliki uang. Saya terpaksa menerima. Gus Ikdam menghela napas panjang. Ia sudah menduga hal ini, tetapi mendengar langsung dari Bu Hajjah tetap membuat hatinya miris. Bu Hajjah, katanya lembut, kekayaan sejati tidak datang dari jalan yang salah. Jika panjenengan benar-benar ingin membantu orang lain, seharusnya bukan begini caranya. Warga mulai berbisik lebih keras, beberapa tampak kecewa, sementara yang lain merasa iba. Malam itu, sosok yang selama ini mereka hormati telah membuka rahasia terbesar dalam hidupnya, dan kini, semuanya harus menghadapi kenyataan yang sulit diterima. Malam semakin larut, tetapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Warga masih terdiam, mencoba mencerna pengakuan Bu Hajjah. Rasa kecewa dan kebingungan tampak jelas di wajah mereka. Sosok yang selama ini mereka hormati ternyata menyimpan rahasia kelam. Sebagian masih sulit percaya, sementara yang lain mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan yang terlihat sempurna seringkali menyembunyikan sesuatu di baliknya. Dalam keheningan itu, Gus Ikdam tetap berdiri tegap, memandang Bu Hajjah dengan penuh ketenangan. Bu Hajjah menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. Saya tahu saya salah. Suaranya terdengar lirih. Tangannya gemetar, mencengkeram ujung kerudungnya dengan erat. Beberapa ibu yang sejak tadi hanya diam mulai menundukkan kepala, tak menyangka bahwa derma yang mereka terima mungkin berasal dari cara yang tidak benar. Namun, di balik rasa bersalahnya, ada keinginan kuat untuk menebus semua dosa yang telah dilakukan. Gus Ikdam menarik napas dalam. Setiap kesalahan bisa diperbaiki, Bu Hajjah. Tapi harus dengan jalan yang benar, ujarnya. Tuyul ini harus dikembalikan ke asalnya, dan panjenengan harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi mengandung ketegasan. Tidak ada celah bagi ilmu hitam dalam ajaran agama, dan satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari pengaruhnya adalah dengan meninggalkannya sepenuhnya. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Bu Hajjah menganggukkan kepalanya. Saya siap melakukan apapun untuk membersihkan diri, ucapnya. Kalimat itu membawa kelegaan bagi beberapa orang yang sejak tadi menahan napas. Namun, hukuman sosial dari warga desa mungkin akan lebih berat daripada sekadar pengakuan ini. Kepercayaan yang sudah tergores tak mudah dipulihkan, dan waktu akan menjadi satu-satunya penentu apakah Bu Hajjah benar-benar akan diterima kembali seperti dulu. Dalam suasana hikmat, suara lantunan ayat suci kembali memenuhi udara, menutup malam panjang yang penuh dengan kejadian di luar dugaan. Tuyul yang telah kehilangan kekuatannya kini tak lagi mampu berbuat apa-apa, dan Bu Hajjah harus memulai hidup baru dengan jalan yang lebih lurus. Pengajian yang awalnya dirancang sebagai ajang mencari berkah, justru menjadi malam pengungkapan rahasia terbesar yang pernah mengguncang desa itu. Dalam keheningan yang menyelimuti lapangan pengajian, Gus Ikdam mulai bersiap melakukan ritual pemutusan ikatan gaib antara Bu Hajjah dan tuyulnya. Beberapa orang membantu menyalakan dupa yang digunakan untuk membersihkan energi negatif. Angin berhembus pelan, membawa aroma khas kayu gaharu yang terbakar, menambah nuansa sakral pada malam itu. Bu Hajjah berdiri di depan Gus Ikdam, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia terlihat pasrah, menerima apapun konsekuensi dari perbuatannya. Tubuhnya sedikit bergetar saat Gus Ikdam mulai membaca doa-doa khusus untuk melepaskan makhluk halus yang telah lama menemaninya. Seiring dengan lantunan ayat suci, suasana di sekitar terasa semakin berat. Beberapa jemaah mengaku merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuh mereka, membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba, tuyul yang sebelumnya lemah mulai meronta, seolah tak ingin dilepaskan dari tuannya. Tubuhnya bergetar hebat. Tatapan matanya yang bulat berubah menjadi penuh ketakutan. Meskipun tak bersuara, ekspresinya memperlihatkan kepanikan yang mendalam. Gus Ikdam tetap tenang, melanjutkan doa-doanya dengan penuh keyakinan. Cahaya lampu minyak yang menerangi area pengajian berkedip-kedip,
seakan merespons kekuatan gaib yang mulai melemah. Semua orang menahan napas, menyaksikan detik-detik pelepasan makhluk tersebut. Ketika doa terakhir selesai diucapkan, angin kencang berhembus tiba-tiba, meniup debu-debu di tanah hingga beterbangan. Tuyul itu melesat ke udara, lalu lenyap begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Beberapa orang mengucap takbir, bersyukur karena makhluk tersebut akhirnya terbebas dari dunia manusia. Bu Hajjah terjatuh berlutut, air mata mengalir deras di pipinya. Beban yang selama ini menghantui dirinya seolah telah terangkat, meninggalkan rasa lega yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah semuanya berakhir, Gus Ikdam membantu Bu Hajjah berdiri. Wanita itu mengangguk, sadar bahwa jalan menuju perbaikan diri masih panjang. Warga desa mulai mendekat, beberapa memberikan pelukan sebagai tanda bahwa mereka masih menerima Bu Hajjah sebagai bagian dari mereka. Malam yang mencekam kini berubah menjadi malam penuh harapan. Di langit, bulan bersinar terang, seolah menyaksikan lembaran baru yang mulai ditulis dalam kehidupan mereka semua. Beberapa warga berkumpul di warung kopi, membahas bagaimana Bu Hajjah akhirnya mengakui kesalahannya dan melepaskan tuyul yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Sebagian masih merasa kecewa, tetapi tak sedikit yang mulai memahami bahwa setiap manusia bisa tersesat, dan yang terpenting adalah kemauan untuk kembali ke jalan yang benar. Gus Ikdam, yang sejak pagi sudah berkeliling menemui warga, berharap bahwa masyarakat bisa memberikan kesempatan bagi Bu Hajjah untuk memperbaiki dirinya. Di rumahnya, Bu Hajjah duduk di serambi, menatap halaman dengan mata yang masih sembab. Malam tadi terasa seperti mimpi buruk, tetapi ia tahu bahwa semua itu nyata. Ia telah kehilangan harta yang selama ini menjadi andalannya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya merasa lebih ringan. Ia tak lagi dihantui oleh rasa takut kehilangan atau bayangan-bayangan gaib yang selalu mengintainya di malam hari. Kini, ia hanya perlu mencari cara untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, tanpa harus bergantung pada sesuatu yang dilarang. Tak lama kemudian, seorang ibu datang mengetuk pintu. Bu Hajjah terkejut, mengira tak akan ada yang mau berbicara dengannya setelah kejadian semalam. Ia buru-buru menghapus sisa air mata di pipinya dan mengangguk. "Silakan, Bu Siti," jawabnya dengan suara lirih. Wanita itu duduk di dekatnya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Saya tak menyangka ini semua terjadi, tapi saya percaya, kalau panjenengan benar-benar ingin berubah, kami di sini akan tetap ada untuk panjenengan," katanya dengan tulus. Ucapan itu membuat Bu Hajjah terharu. Ia mengangguk pelan, berjanji dalam hati bahwa ia akan menebus semua kesalahannya. Tidak ada lagi cara instan untuk mendapatkan rezeki, tidak ada lagi jalan pintas yang menyesatkan. Mulai hari itu, ia bertekad untuk bekerja dengan cara yang halal, meskipun harus memulai dari nol. Gus Ikdam, yang datang tak lama setelahnya, memberikan saran agar Bu Hajjah mengelola usaha kecil-kecilan, seperti membuat kue atau menjual hasil kebun. Rezeki yang berkah tak selalu datang dengan cepat, tapi pasti cukup, ujar Gus Ikdam dengan senyum menenangkan. Hari demi hari berlalu, dan Bu Hajjah mulai menjalani hidup barunya dengan lebih sederhana. Warga yang awalnya masih ragu, perlahan mulai menerima kembali keberadaannya. Ia kini lebih sering terlihat di masjid, mengikuti pengajian tanpa lagi merasa terbebani oleh rahasia besar yang dulu ia simpan. Meski tak mudah, ia percaya bahwa selama ia berusaha dan bertawakal, Allah pasti akan memberikan jalan. Desa yang sempat diguncang oleh misteri tuyul kini kembali tentram, dengan satu pelajaran berharga yang tertanam di benak semua orang. Tidak ada keberkahan dalam rezeki yang diperoleh dengan cara yang salah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan Bu Hajjah mulai membaik. Ia mengisi hari-harinya dengan berdagang kue dan menjual hasil kebun di pasar desa. Meskipun penghasilannya tak sebesar dulu, ada ketenangan yang kini menyelimuti hatinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan dagangannya dengan penuh semangat. Tidak ada lagi rasa khawatir atau perasaan was-was yang selalu menghantuinya. Semua yang ia dapatkan sekarang berasal dari kerja kerasnya sendiri, bukan dari sesuatu yang melanggar aturan agama. Namun, ujian tak berhenti sampai di situ. Suatu hari,
Salah satu pembeli tiba-tiba menolak dagangannya dengan sinis. "Saya masih ragu membeli dari panjenengan, Bu Hajjah. Siapa tahu, uang yang dulu panjenengan dapatkan masih menyisakan jejak," ujar seorang wanita dengan nada tajam. Beberapa orang di pasar yang mendengar ucapan itu mulai berbisik-bisik. Meski sebagian warga sudah menerima perubahan Bu Hajjah, tak sedikit yang masih meragukan ketulusannya. Hatinya terasa perih, tetapi ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Saya memahami keraguan panjenengan. Saya hanya bisa berusaha menjadi lebih baik." Saat pulang, ia duduk termenung di serambi rumahnya. Kata-kata tajam dari pembeli tadi terus terngiang di telinganya. Ia sadar, meskipun telah bertobat, kepercayaan masyarakat tak bisa dipulihkan dalam semalam. Perjalanan menuju perubahan adalah sesuatu yang panjang dan penuh tantangan. Namun, ia tak ingin menyerah. Ia meyakinkan dirinya bahwa selama ia tetap berusaha dengan ikhlas, waktu akan membuktikan segalanya. Air matanya sempat menetes, tetapi ia segera menghapusnya dan kembali berdoa dalam hati. Di tengah kegelisahannya, Gus Ikdam datang berkunjung. "Setiap orang yang ingin berubah pasti akan diuji," katanya dengan bijak. "Kesabaran panjenengan adalah kunci. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, fokuslah pada kebaikan yang sedang panjenengan lakukan." Nasihat itu membuat Bu Hajjah merasa lebih kuat. Ia mengangguk, menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanannya untuk menebus kesalahan. Ia tak bisa memaksa orang lain segera mempercayainya, tetapi ia bisa terus membuktikan lewat perbuatannya. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar dengan hati yang lebih lapang. Tak peduli ada yang masih meragukannya, ia tetap melayani pembeli dengan senyuman. Lambat laun, semakin banyak orang yang mulai percaya bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Ia bukan lagi Bu Hajjah yang dulu, melainkan seorang wanita yang kini berjuang dengan cara yang benar. Di langit, matahari bersinar lebih cerah, seolah memberinya pertanda bahwa lembaran baru dalam hidupnya sudah benar-benar dimulai. Hari-hari berlalu, dan meskipun masih ada keraguan dari sebagian warga, perlahan-lahan kepercayaan mulai tumbuh kembali. Bu Hajjah tetap berjualan di pasar dengan penuh ketekunan. Setiap kue yang ia buat dikerjakan dengan hati-hati, setiap hasil kebun yang ia jual dipilih dengan teliti. Ia tak lagi mencari keuntungan besar, melainkan mencari keberkahan dalam setiap rezeki yang diperolehnya. Beberapa pelanggan mulai datang kembali, dan dagangannya yang semula sepi kini mulai diminati lagi. Namun, ujian baru kembali datang ketika salah satu pedagang lain, Burum, menyebarkan kabar bahwa dagangan Bu Hajjah masih membawa kesialan. "Jangan salah, jejak masa lalu tak mudah hilang begitu saja," ucapnya kepada beberapa ibu-ibu di pasar. Bisikan-bisikan miring kembali muncul, membuat beberapa orang ragu untuk membeli. Bu Hajjah yang mendengar kabar itu hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, meskipun dirinya telah berubah, tidak semua orang akan langsung menerimanya. Suatu pagi, Gus Ikdam datang ke pasar dan sengaja membeli dagangan Bu Hajjah di depan banyak orang. Ia mengambil sepotong kue dan memakannya dengan tenang. "Rezeki yang halal selalu membawa kebaikan," katanya dengan suara lantang. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berpikir ulang. Jika seorang ulama seperti Gus Ikdam percaya pada ketulusan Bu Hajjah, mengapa mereka masih meragukannya? Sedikit demi sedikit, pandangan masyarakat terhadapnya mulai berubah kembali. Pada hari yang sama, seorang ibu muda datang dengan wajah cemas. "Bu Hajjah, bisa bantu saya? Anak saya sakit sejak tadi malam dan tak mau makan apapun," katanya dengan suara gemetar. Tanpa ragu, Bu Hajjah memberikan kue dagangannya. "Coba berikan ini, semoga bisa membantu," ucapnya dengan tulus. Keesokan harinya, ibu itu kembali dengan wajah cerah. "Alhamdulillah, anak saya sudah mau makan. Terima kasih, Bu Hajjah." Berita itu menyebar dengan cepat, menambah keyakinan warga bahwa kebaikan Bu Hajjah memang nyata. Setelah melewati berbagai cobaan, sinar harapan kembali bersinar dalam hidup Bu Hajjah. Kepercayaan yang dulu runtuh kini perlahan dibangun kembali.
Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan, semua akan berbuah manis. Senja di desa itu terasa lebih damai, membawa ketenangan bagi setiap orang yang percaya bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan yang tulus. Bu Hajjah mulai merasa lebih tenang setelah sebagian warga kembali menerima kehadirannya. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah melupakan masa lalunya. Beberapa masih menyimpan keraguan, bahkan ada yang berusaha menjatuhkannya. Fitnah baru muncul di pasar. Kali ini lebih kejam. Seorang pedagang lain, Pak Karta, menyebarkan rumor bahwa dagangan Bu Hajjah membawa sial karena dulunya diperoleh dengan cara yang tidak halal. Lihat saja, yang beli di sana pasti ada saja musibahnya, ujarnya kepada beberapa pembeli yang lewat. Awalnya, Bu Hajjah berusaha tak peduli. Ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala niatnya. Namun, ketika beberapa pelanggan setianya mulai menjauh, hatinya kembali diliputi kegelisahan. Tak hanya itu, ada pula yang datang ke lapaknya dengan tatapan mencemooh, seolah menunggu dirinya gagal. Cobaan itu begitu berat, tapi ia tetap berusaha bersabar. Ia memilih diam dan terus berjualan, percaya bahwa suatu hari kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Suatu siang, seorang wanita tua jatuh pingsan di tengah pasar. Warga panik, tak tahu harus berbuat apa. Dengan tangan gemetar, ia membantu wanita tersebut duduk dan menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, wanita tua itu sadar dan tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Aku hanya belum makan sejak pagi," ucapnya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa malu karena telah berprasangka buruk terhadap Bu Hajjah. Di sore hari, Gus Ikdam datang ke pasar dan berbicara di hadapan warga. "Jangan biarkan fitnah menguasai hati kita," ujarnya. "Kita harus melihat perubahan seseorang dari tindakannya, bukan hanya masa lalunya." Kata-kata itu menggema, membuat banyak orang berpikir ulang. Pak Karta yang selama ini menyebarkan fitnah terdiam, wajahnya memerah karena malu. Warga yang awalnya ragu perlahan mulai kembali percaya bahwa Bu Hajjah memang telah berubah. Hari itu menjadi titik balik bagi Bu Hajjah. Meski fitnah hampir menghancurkan usahanya, ketabahannya membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Keimanan dan kesabarannya diuji berkali-kali, tetapi ia tetap bertahan. Senja turun dengan indah di langit desa, seolah menjadi simbol bahwa badai dalam hidupnya perlahan mereda. Bu Hajjah tersenyum, yakin bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, selama seseorang tetap teguh dalam kebenaran. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang, meskipun masih ada sedikit sisa keraguan dari sebagian warga. Bu Hajjah tetap menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ia tak lagi memikirkan omongan orang, melainkan fokus pada pekerjaannya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap subuh, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa dengan khusyuk, memohon agar diberikan kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Ia percaya bahwa selama niatnya baik, maka kebaikan akan selalu mengiringi langkahnya. Keajaiban pertama terjadi ketika seorang pedagang dari kota datang ke pasar desa. Ia mencicipi kue buatan Bu Hajjah dan langsung tertarik. "Bu, kue panjenengan ini enak sekali. Saya ingin memesan dalam jumlah banyak untuk toko saya," ujarnya dengan penuh semangat. Bu Hajjah hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya ada peluang besar untuk mengembangkan usahanya. Berita tentang pesanan besar itu segera menyebar di pasar. Warga yang sebelumnya meragukannya mulai menyadari bahwa rezeki Bu Hajjah kini benar-benar datang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Beberapa dari mereka yang dulu mencibir, perlahan mulai meminta maaf. "Maafkan saya, Bu Hajjah. Saya sempat berpikir buruk tentang panjenengan," ujar seorang ibu dengan wajah tertunduk. Bu Hajjah hanya tersenyum. "Tak apa, Bu. Semua orang berhak ragu. Yang penting kita sama-sama belajar." Tak hanya rezeki yang mulai mengalir deras, hubungan Bu Hajjah dengan warga juga semakin membaik. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu tetangga yang kesulitan, serta semakin sering mengikuti pengajian.
Ia ingin menunjukkan bahwa perubahan yang ia lakukan bukan sekadar kata-kata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perbuatan nyata. Perubahan itu pun membawa dampak positif, membuat desa terasa lebih damai dan penuh kebersamaan. Di suatu senja yang indah, Bu Hajjah duduk di serambi rumahnya, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat betapa kelam masa lalunya, betapa sulit perjuangannya, tetapi kini ia bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Semua ujian yang pernah ia lalui membawanya pada titik ini, sebuah kehidupan yang lebih bermakna, penuh berkah, dan jauh dari ketakutan. Angin sore berhembus lembut, membawa pesan bahwa kesabaran selalu berbuah manis bagi siapapun yang benar-benar berusaha. Sejak mendapat pesanan besar dari pedagang kota, kehidupan Bu Hajjah semakin membaik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan kue-kue pesanannya. Ia kini mempekerjakan beberapa ibu-ibu di desa yang membutuhkan tambahan penghasilan. Dengan begitu, tidak hanya dirinya yang mendapatkan manfaat, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Suasana rumah Bu Hajjah yang dulu sepi kini dipenuhi dengan tawa dan obrolan hangat. Namun, kebahagiaan yang paling tak terduga datang dari anaknya, Rizal, yang selama ini merantau keluar kota. Sejak kecil, Rizal jarang pulang karena merasa malu dengan rumor yang beredar tentang ibunya. Namun, setelah mendengar perubahan yang terjadi di desa, ia memutuskan untuk kembali. Ketika langkahnya memasuki pekarangan rumah, Bu Hajjah hampir tak percaya. "Rizal, benar ini kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pemuda itu mengangguk dan langsung memeluk ibunya. "Saya pulang, Bu. Maafkan saya yang dulu sempat menjauh," ucapnya lirih. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat mengharukan. Bu Hajjah menangis dalam pelukan anaknya, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, ia mengira bahwa penyesalan terbesarnya adalah kehilangan harta, tetapi ternyata yang lebih menyakitkan adalah kehilangan kasih sayang anaknya sendiri. Kini, semua kesedihan itu tergantikan dengan kebahagiaan yang tulus. Ia merasa Allah telah mengembalikan semua yang dulu hilang, bahkan memberinya lebih dari yang ia harapkan. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan kebersamaan yang semakin erat. Rizal membantu ibunya menjalankan usaha, sementara Bu Hajjah mengajarkan anaknya untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal. Warga desa pun mulai melihat perubahan besar dalam hidup Bu Hajjah sebagai bukti bahwa setiap orang memang bisa mendapatkan kesempatan kedua. Masa lalu yang kelam tak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran berharga. Di suatu malam yang tenang, Bu Hajjah duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari kesalahan, penyesalan, hingga akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya pelan. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kini, ia benar-benar percaya bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh bertobat dan berusaha memperbaiki diri, pasti akan diberikan jalan menuju kebahagiaan yang tak terduga. Sejak kepulangan Rizal, hidup Bu Hajjah terasa semakin lengkap. Setiap hari, ia dan anaknya bekerja bersama, menyiapkan pesanan kue dan menjual hasil kebun di pasar. Hubungan ibu dan anak yang dulu sempat renggang kini terjalin erat kembali. Rizal yang dulu malu dengan masa lalu ibunya, kini justru bangga melihat perubahan yang telah terjadi. Ia sering bercerita kepada teman-temannya di kota bahwa ibunya telah menjadi sosok yang lebih baik dan menginspirasi banyak orang. Namun, ujian kehidupan tak pernah benar-benar berhenti. Suatu hari, seorang pria dari luar desa datang membawa kabar bahwa mantan rekan bisnis Bu Hajjah yang dulu membantunya mendapatkan tuyul kini mengalami kesulitan besar. Pria itu jatuh miskin dan sakit-sakitan, sementara keluarganya tercerai-berai. Mendengar kabar tersebut, Bu Hajjah termenung lama. Ia teringat masa lalunya yang penuh kesalahan dan bagaimana dirinya hampir mengalami nasib serupa. Dalam hatinya, ia merasa perlu melakukan sesuatu. Tanpa ragu, Bu Hajjah meminta Rizal menemaninya pergi menjenguk pria tersebut. Sesampainya di rumah yang sederhana dan kumuh, ia melihat mantan rekannya terbaring lemah, tubuhnya kurus dan matanya penuh penyesalan. "Saya tidak menyangka panjenengan mau datang,"
katanya dengan suara bergetar. Bu Hajjah tersenyum lembut. Saya hanya ingin memastikan panjenengan baik-baik saja, jawabnya. Ia lalu memberikan sedikit bantuan berupa makanan dan uang sekadarnya, bukan untuk membalas kebaikan masa lalu, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Kepulangannya dari sana membuat Bu Hajjah semakin yakin bahwa hidup memang penuh pelajaran. Ia semakin sadar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah pasti akan membawa kesengsaraan di kemudian hari. Berbeda dengan rezeki yang halal, meskipun sedikit, tetap akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus membantu orang-orang yang membutuhkan, tanpa memandang masa lalu mereka. Baginya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Malam itu, Bu Hajjah kembali duduk di serambi rumahnya, menatap bulan yang bersinar terang. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna, bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena hatinya telah terbebas dari beban masa lalu. Dengan senyum penuh ketulusan, ia memejamkan mata dan berdoa, memohon agar selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Ia kini mengerti bahwa cahaya sejati dalam hidup bukan berasal dari kekayaan, tetapi dari ketenangan hati dan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Sejak pertemuannya dengan mantan rekan bisnisnya, hati Bu Hajjah semakin tergerak untuk menolong sesama. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial di desa, membantu para janda dan anak yatim dengan apa yang ia mampu. Setiap Jumat, ia membagikan makanan gratis kepada warga yang membutuhkan. Meskipun tidak mewah, makanan yang ia siapkan selalu penuh berkah dan dikemas dengan ketulusan. Rezeki yang sedikit, jika dibagikan dengan ikhlas, akan terasa lebih besar nilainya, ucapnya kepada Rizal yang kini menjadi pendamping setianya. Kebaikan Bu Hajjah pun semakin dikenal luas. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini justru datang untuk meminta nasihat. Bu Hajjah, bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan? Tanya seorang ibu muda yang pernah terjerat utang. Dengan lembut, Bu Hajjah menjawab, kuncinya adalah kesabaran dan keikhlasan. Jangan pernah takut untuk memulai kembali, meskipun dari nol. Yang terpenting, kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang mau berusaha. Kata-kata itu menenangkan hati si ibu muda, yang kini bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Tak hanya di desa, cerita tentang perubahan Bu Hajjah mulai menyebar ke daerah lain. Suatu hari, seorang pengusaha dari kota datang dan menawarkan kerja sama. Saya ingin membantu usaha panjenengan agar lebih berkembang. Bagaimana jika kita membuka toko kue di pusat kota? Tawarnya. Bu Hajjah terkejut sekaligus bersyukur. Dulu, ia mengandalkan tuyul untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi kini, rezeki datang dengan sendirinya tanpa harus meminta bantuan makhluk gaib. Namun, ia tidak serta-merta menerima tawaran itu. Saya harus berpikir dulu, Pak. Saya tidak ingin terburu-buru, jawabnya bijak. Setelah berdiskusi dengan Rizal dan merenung panjang, Bu Hajjah memutuskan untuk tetap sederhana. Ia menolak membuka toko besar di kota, tetapi setuju untuk memperluas usahanya dengan cara yang lebih bijaksana. Ia tetap ingin menjaga keseimbangan antara bisnis dan ibadah, serta memastikan bahwa niat utamanya tetap mencari keberkahan, bukan sekadar keuntungan materi. Saya hanya ingin menjalani hidup yang penuh berkah, tanpa harus kembali tergoda oleh keserakahan, ujarnya kepada Gus Ikdam, yang selalu mendukung perjalanan hijrahnya. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Bu Hajjah berjalan menyusuri desanya. Ia melihat wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan curiga, kini menyapanya dengan senyum hangat. Ia menyadari bahwa perubahan sejati bukan hanya tentang memperbaiki diri sendiri, tetapi juga tentang membawa manfaat bagi orang lain. Dengan hati yang semakin mantap, ia melangkah maju, siap untuk terus menebar kebaikan di tanah kelahirannya. Setelah menolak tawaran untuk membuka toko besar di kota, Bu Hajjah merasa lebih tenang. Ia yakin bahwa rezeki yang halal dan berkah lebih berharga daripada sekadar harta yang melimpah. Namun, keputusan itu justru membawa kejutan lain. Seorang pemilik restoran ternama di kota datang ke rumahnya. Saya mendengar tentang kue-kue panjenengan.
Saya ingin memasukkan produk panjenengan ke restoran saya, ujarnya. Kali ini, Bu Hajjah merasa bahwa tawaran tersebut lebih sesuai dengan prinsipnya, sehingga ia menerimanya dengan penuh syukur. Kerjasama itu membuat usaha Bu Hajjah semakin berkembang, tetapi ia tetap menjalankan semuanya dengan sederhana. Ia masih membuat kue di rumahnya dan tetap berjualan di pasar desa seperti biasa. Namun, perbedaannya adalah kini ia bisa memberdayakan lebih banyak warga desa. Para ibu-ibu yang dulunya kesulitan ekonomi kini ikut bekerja membuat kue bersamanya. Rezeki yang datang ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk kita semua, katanya kepada mereka. Keikhlasannya dalam berbagi semakin menguatkan kepercayaan warga kepadanya. Sementara itu, Rizal semakin aktif membantu ibunya dalam mengelola usaha. Ia juga mulai mengikuti berbagai kajian agama untuk memperdalam ilmunya. Melihat perubahan anaknya, Bu Hajjah merasa haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya mencari keberkahan akan membawa dampak besar bagi keluarganya sendiri. Bu, saya ingin belajar lebih banyak tentang usaha yang jujur dan berkah. Saya ingin menjadi orang yang ibu bisa banggakan, kata Rizal suatu malam. Air mata Bu Hajjah menggenang, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Karunia lain datang ketika salah satu pelanggan tetapnya memberikan kejutan. Bu Hajjah, saya ingin membantu panjenengan membuka rumah produksi kecil agar bisa membuat lebih banyak kue dengan nyaman, kata pria itu. Awalnya, Bu Hajjah ragu, tetapi setelah berdiskusi dengan Gus Ikdam dan Rizal, ia menyadari bahwa ini adalah bentuk pertolongan dari Allah. Dengan niat yang lurus, ia pun menerima bantuan itu. Rumah produksinya berdiri di sudut desa, bukan sekadar tempat usaha, tetapi juga pusat pelatihan bagi warga yang ingin belajar membuat kue dan mencari rezeki halal. Suatu sore, ketika duduk di serambi rumahnya, Bu Hajjah merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia mengingat saat-saat kelamnya dulu, saat ia mengandalkan cara-cara yang salah untuk mencari nafkah. Kini, ia melihat betapa keikhlasan dan usaha yang jujur membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar. Ia tersenyum, merasa bahwa hidupnya kini benar-benar penuh berkah. Dengan hati yang semakin mantap, ia berjanji akan terus menebar kebaikan, karena ia yakin bahwa Allah selalu memberikan karunia di balik setiap keikhlasan. Seiring berjalannya waktu, usaha Bu Hajjah semakin berkembang. Rumah produksinya bukan hanya tempat membuat kue, tetapi juga menjadi tempat berbagi ilmu bagi warga desa. Banyak ibu-ibu yang dulunya hanya bekerja serabutan kini memiliki penghasilan tetap. Mereka bisa membantu keluarga mereka tanpa harus meninggalkan rumah terlalu jauh. Bu Hajjah, terima kasih. Saya tidak pernah menyangka bisa punya pekerjaan yang halal dan tetap dekat dengan anak-anak saya, ujar salah satu pekerja dengan mata berkaca-kaca. Bu Hajjah hanya tersenyum, merasa bahwa inilah bentuk doa-doanya yang mulai terjawab. Di tengah kesibukannya, Bu Hajjah tetap tidak melupakan ibadah dan pengajiannya. Ia semakin dekat dengan Gus Ikdam, yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan. Suatu hari, saat duduk bersama di serambi rumah, Gus Ikdam berkata, "Panjenengan sudah melalui perjalanan yang luar biasa. Sekarang saatnya berbagi lebih luas lagi. Bagaimana jika panjenengan mulai mengajarkan orang-orang di luar desa tentang pentingnya mencari rezeki halal?" Bu Hajjah terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Jika ini bisa membawa kebaikan, saya siap," jawabnya mantap. Tak lama setelah itu, undangan dari berbagai daerah mulai berdatangan. Bu Hajjah diminta untuk berbicara dalam pengajian dan berbagi pengalaman tentang perjalanannya dari masa kelam menuju kehidupan yang penuh berkah. Ia berbicara dengan tulus, menceritakan bagaimana kesalahan masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga jika seseorang benar-benar ingin berubah. Jangan takut memulai dari nol. Jika kita ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan, ucapnya dalam salah satu pengajian yang dihadiri banyak orang. Kata-katanya menyentuh hati mereka yang mendengarnya. Sementara itu, Rizal yang semakin matang dalam pemahaman agama dan bisnis mulai berpikir untuk melanjutkan usaha ibunya ke tahap yang lebih besar. "Bu, bagaimana kalau kita mencoba menjual produk kita secara online? Dengan begitu, lebih banyak orang bisa menikmati kue buatan ibu,"
usulnya suatu hari. Awalnya, Bu Hajjah ragu karena tidak mengerti dunia digital, tetapi setelah melihat semangat Rizal, ia akhirnya setuju. Dengan bimbingan anaknya, usaha mereka pun merambah ke dunia maya. Pesanan dari luar kota mulai berdatangan, membawa rezeki yang lebih luas lagi. Pada suatu malam yang hening, Bu Hajjah kembali duduk di serambi rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia teringat saat-saat penuh keputusasaan di masa lalu, ketika ia hampir kehilangan segalanya. Kini, semua itu berubah menjadi kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Doanya selama ini telah dijawab olah-olah, dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia harapkan. Dengan hati penuh syukur, ia berbisik lirih. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah menunjukkan jalan yang benar. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian yang kini telah menetap di hatinya. Hari-hari Bu Hajjah kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Usahanya terus berkembang, bukan hanya dalam hal keuntungan, tetapi juga dalam manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Setiap pagi, rumah produksinya ramai oleh ibu-ibu desa yang bekerja dengan penuh semangat. Rizal juga semakin lihai mengelola bisnis, memastikan bahwa usaha mereka tetap berjalan dengan prinsip kejujuran dan keberkahan. Bu, kita sudah sampai sejauh ini berkat doa dan kerja keras panjenengan, kata Rizal suatu hari. Bu Hajjah hanya tersenyum, menyadari bahwa apa yang dulu ia takutkan ternyata telah berubah menjadi anugerah yang luar biasa. Namun, kehidupan selalu menyimpan kejutan. Suatu hari, Bu Hajjah menerima kabar bahwa tanah yang dulu ia tinggali sebelum semua masalah terjadi kini ditawarkan kembali kepadanya dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin ini cara Allah mengembalikan apa yang pernah hilang, ujar Gus Ikdam ketika Bu Hajjah bercerita kepadanya. Setelah berdiskusi dengan Rizal, akhirnya mereka memutuskan untuk membelinya kembali, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk dijadikan pesantren kecil bagi anak-anak yatim dan kurang mampu di desa. Semoga ini bisa menjadi ladang amal kita, ujar Bu Hajjah penuh harap. Pembangunan pesantren berjalan lancar, berkat dukungan dari banyak pihak yang telah melihat perubahan hidup Bu Hajjah. Warga desa yang dulu sempat meragukannya, kini justru bergotong royong membantu. Setiap kali melihat anak-anak belajar di pesantren itu, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dulu saya hampir tersesat dalam kegelapan, tetapi oleh begitu baik, memberikan saya kesempatan kedua, katanya kepada Gus Ikdam. Sang ulama hanya tersenyum dan berkata, setiap orang punya kesempatan untuk berubah, Bu Hajjah, dan panjenengan telah membuktikannya. Pada suatu sore yang damai, ketika senja mulai merayap di langit, Bu Hajjah duduk di serambi rumahnya bersama Rizal. Mereka berbincang tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Bu, dulu saya sempat malu dan menjauh. Tapi sekarang, saya bangga menjadi anak panjenengan, ujar Rizal dengan suara bergetar. Air mata haru mengalir di pipi Bu Hajjah. Nak, Ibu pun bersayuka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, balasnya. Angin sore berhembus lembut, seolah ikut menyampaikan restu atas semua yang telah mereka perjuangkan. Kini, hidup Bu Hajjah benar-benar penuh berkah. Dari seorang perempuan yang pernah tersesat dalam ambisi dunia, ia telah berubah menjadi sosok yang dihormati dan dicintai banyak orang. Keikhlasannya dalam memperbaiki diri telah membuka jalan bagi banyak kebaikan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang damai, ia menatap masa depan tanpa ketakutan. Sebab ia tahu, selama seseorang berjalan di jalan yang benar, Allah selalu memiliki rencana indah yang menunggu di ujung perjalanan.